Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini Kakak akan membahas materi tentang bentuk akar. Ya, bentuk akar itu adalah akar-akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Ya, kita tuliskan dulu. Bentuk akar itu adalah akar-akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya adalah bilangan irasional. Oke? Nah, jadi contohnya itu misalkan nih ada akar 2, kemudian akar 3, akar 5, dan akar 11. Nah, itu merupakan bentuk akar karena ketika dicari hasilnya itu adalah menghasilkan suatu bilangan irasional. Ya, contohnya kita tulis sedikit ya. Contohnya tadi akar 2 ya, akar 2, akar 5 misalkan ya, dan akar 3, kemudian akar 12 dan seterusnya ya, misalkan akar pangkat 3 dari 4. Nah, ini merupakan bentuk akar. Kenapa? Berdasarkan pengertian bentuk akar, akar-akar dari suatu bilangan real positif, ini kan bilangan real positif ya, 4, 12, 3, 5, 2 itu yang hasilnya ketika diakarin, akar 2 itu hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, misalkan nih, kasih satu contoh yang akar dari 2, akar pangkat 2 dari 2 itu adalah 1,4142 dan seterusnya. Misalkan ini 5, itu akar dari 5 itu 2,2360 sampai seterusnya. Nah, dan lain-lainnya. Jadi bilangan hasilnya itu merupakan bilangan rasional. Kenapa ini disebut sebagai bilangan rasional? Coba diingat lagi, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q ya. Kan 1,4142 dan seterusnya ini kan panjangnya itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Nah, itu adalah salah satu contoh bilangan irasional seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk akar 4, akar 9, akar pangkat 4 dari 81, nah itu bukan merupakan bentuk akar. Karena hasilnya itu pasti merupakan suatu bilangan rasional, bukan irasional. Jadi contohnya ya, contoh lagi kalau misalkan akar 4, kemudian akar 16, akar pangkat 4 dari 81, dan yang ini itu merupakan bukan bentuk akar ya. Kenapa? Karena kalau akar 4 itu kan hasilnya 2, akar 16 hasilnya 4, akar 4 dari 81 3. Nah, 2, 4, dan 3 itu merupakan bilangan rasional. Ini 2, yang ini tuh merupakan bilangan rasional, tidak memenuhi dari definisi bentuk akar ya. Yang dimana bentuk akar itu hasilnya itu adalah bilangan irasional. Ini bilangan irasional ya. Oke. Nah, jadi sama seperti bentuk pangkat, di bentuk akar-akar juga itu ada beberapa rumus-rumus yang harus kita kenali. Nah, yang pertama itu ketika kita ingin menyederhanakan bentuk akar, misalkan ya apabila A dan B itu adalah bilangan bulat positif ya. Nah, misalkan contoh ya, ketika kita ingin yang pertama menyederhanakan bentuk akar nih, apabila A dan B itu adalah bilangan bulat positif,
berlakulah akar pangkat N dari A dikali dengan B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B. Ya, ini untuk rumus yang pertama. Oke, nah untuk rumus yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, ya. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, jadi kalau misalkan di sini apabila A, B itu adalah bilangan real dan C adalah bilangan rasional non negatif, ya, non negatif berarti positif, maka berlaku A akar C ditambah dengan B akar C itu sama dengan A plus B akar C. Nah, berlaku juga untuk yang pengurangan. Jika dikurangkan, maka di sini juga kurang, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk rumus yang ketiga, untuk yang ketiga itu perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, misalkan apabila A dan B itu adalah bilangan rasional positif, maka berlaku untuk yang perkalian ketika akar A dikali dengan akar B, maka itu sama dengan akar A dikali B. Kemudian untuk pembagian, jika akar A dibagi dengan akar B sama dengan akar dari A per B. Untuk B tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini adalah rumus-rumus yang ada pada bentuk akar. Nanti ada lagi rumus-rumus yang lain, contohnya ya untuk rumus-rumus yang lain. Nih, apabila A, B itu anggota bilangan real dan C, D itu adalah bilangan rasional positif, maka berlaku yang pertama itu akar C dikali dengan akar C itu sama dengan C. Kemudian yang kedua, akar C pangkat N itu berlaku sama dengan akar dari C dipangkatkan dengan N. Kemudian yang ketiga, jika A akar C dikali dengan B akar D itu sama dengan AB dikali dengan akar CD. Kemudian yang keempat, jika akar C ditambah dengan akar D dikuadratkan, ya, maupun dikurang juga, ya, berlaku untuk plus dan minus itu sama dengan C ditambah D atau dikurang D C ditambah D, karena kan di sini mau dikurang juga akar D dikuadratin D kan, ya. Nah, D plus minus 2 akar CD. Nah, kemudian ada yang kelima, rumus akar dari A dari C ditambah dengan D, kemudian ditambah dengan 2 akar CD itu sama dengan akar C ditambah akar D. Dan yang terakhir ada akar C ditambah dengan D tapi dikurang 2 akar CD, itu maka berlakulah sama aja artinya dengan C, akar C dikurang akar D, dengan catatan C-nya harus lebih besar dari D. Oke, selain itu pada bentuk akar kita mengenali istilah merasionalkan atau kali sekawan. Nah, itu seperti apa? Merasionalkan itu digunakan untuk menyederhanakan penyebut pecahan bentuk akar menjadi bilangan
rasional. Nah, seperti apa rumus-rumusnya? Yuk kakak tuliskan dulu ya. Yang kelima itu merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, jadi misalkan ada yang pertama ada akar A ditambah dengan akar A per akar B. Nah, kita ingin menyederhanakan si penyebut pecahan ini menjadi bentuk rasional. Nah, itu dikalikan dengan sekawan. Sekawannya namanya juga dari merasionalkan atau kali sekawan, kita kalikan dengan akar B ini. Sekawan dari akar B ini kan adalah akar B per akar B, ya. Jadi di sini kita peroleh akar A dikali dengan akar B itu kan menggunakan sifat yang ke ini ya, perkalian ya. Itu berarti AB per akar B dikali akar B itu menggunakan sifat-sifat yang lain, itu adalah C. Ya, jadi ketika kita ingin mengubah bentuk akar penyebut pada pecahan, penyebut pada pecahan yaitu dalam bentuk akar itu diubah menjadi rasional, itu dengan tinggal kita mengkalikan dengan sekawannya. Nah, contoh lagi nih bentuk yang lain, akar A per atau A jadi A per akar B C ditambah akar D misalkan ya. Nah, seperti ini kan ini masih dalam bentuk akar kan yang menyebutnya. Kita kalikan sekawannya. Jadi C plus akar D itu kan yang awalnya positif, maka kita kalikan dengan yang sekawannya negatif. Di C min akar D, C min akar D. Kemudian per C min akar D diperoleh A dikali C min akar D per ini bentuk. Masih ingat kan bentuk ini? A min B dikali A plus B itu kan berarti A kuadrat min B kuadrat. Nah, maka kita terapkan ini bentuknya ini ke perkalian C plus akar D dikali dengan C min akar D. Berarti kan C kuadrat yang plus sama min akar D dikali akar D berdasarkan sifat yang ini itu adalah D seperti itu. Jadi kan ini berupa suatu bilangan rasional kan, bukan dalam bentuk akar lagi. Nah, ini berlaku juga untuk yang negatif. Kalau dia negatif, maka kali sekawannya juga harus positif. Jadi lawannya ya. Nah, berarti di sini adalah positif dan di sini tetap negatif karena kan min kali plus juga negatif. Oke. Nah, bentuk yang terakhir kalau misalkan ini kan masih ada rasional, tapi sekarang bentuk akar kedua-duanya. Nah, itu juga dikali dengan akar C dikurang akar D per akar C dikurang akar D sama dengan A dikali akar C dikurang akar D per akar C kali akar C itu kan berarti C ya. Kemudian minus kali plus itu minus akar D kali akar D itu D. Nah, ini kan bentuk bilangan rasional, bukan dalam bentuk akar lagi ya. Seperti itu. Berlaku juga untuk dia negatif, maka di sini positif. Maka di sini juga positif dan di sini tetap negatif seperti itu ya untuk merasionalkan. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal terkait bentuk akar. Oke adik-adik, untuk contoh soal pertama, hitunglah nilai dari akar 75 ditambah 2 akar 12 dikurang akar 27. Nah, gunakan rumus-rumus yang sebelumnya kakak udah bahas itu untuk mengerjakan soal nomor 1 ini. Nah, untuk yang ini akar 75 kita bisa gunakan menyederhanakan bentuk akar. Jadi rumus yang nomor 1 tadi ya. Kalau misalkan lupa bisa di skip lagi aja videonya. Di sini kan akar 75 ini artinya sama dengan akar kalau kita pecah menjadi dua buah bilangan bulat itu 25 dikali dengan 3 kan ya. Nah, kenapa kita pilih bilangan ini? Karena kita usahakanlah kita memecahkan bilangan 75 ini yang dimana salah satunya bisa diakarkan ya. Yang salah satunya itu bukan bentuk akar. Kan contohnya akar 25 itu kan hasilnya rasional kan ya. Tapi kan akar 3 itu bukan akar 3 merupakan bentuk akar karena hasilnya irasional. Jadi carilah dua buah bilangan real positif ya, bilangan bulat positif yang dimana salah satunya itu bisa diakarkan. Jadi hasilnya itu adalah rasional. Nah, kemudian ditambah 2 dikali 12. Carilah dua buah bilangan
yang salah satunya itu harus ada hasilnya berupa rasional, yaitu adalah 4 ya dikali dengan 3. Kemudian dikurang akar dari 27. 27 itu kan berarti 9 dikali dengan 3. Kalau 9 itu ada hasilnya rasional kan ya. Sebenarnya segini aja. Dari sini aja kita kan udah tahu nih dari 25 dikali 3. Oh, ternyata nanti kesininya tuh biasanya juga bentuk akarnya itu juga akar 3 sama akar 3. Jadi untuk memudahkan aja gitu. Jadi ketika mencari 12, ketika kita menyederhanakan akar yang selanjutnya, kita cari aja bilangan kali 3 berapa yang hasilnya 12 itu 4 kan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sama dengan ini kan kalau menggunakan sifat kan artinya kan dipecah dari akar 25 dikali dengan akar 3. Nah, ini merupakan bukan bentuk akar, ini bentuk akar ya. Ditambah 2 dikali akar 4 dikali akar 3. Kemudian dikurang akar 9 dikali dengan akar 3. Nanti kalau misalkan mengerjakannya jangan terlalu detail gini. Ini kan kakak ingin menjelaskan aja ya. Nah, jadi sama dengan akar 25 di sini kan 5 ya. 5 akar 3 ditambah 2 dikali akar 4, akar 4 2. 2 kali 2 4. 4 akar 3 dikurang akar 9 3 akar 3. Nah, di sini menggunakan sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, maka artinya 5 ditambah dengan 4 dikurang dengan 3 kan gitu ya. Akar 3. Jadi diperoleh di sini 9 dikurang 3 6 akar 3. Jadi hasil dari nomor 1 itu adalah 6 akar 3 ya. Paham maksudnya di sini? Paham ya? Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, baiklah adik-adik. Untuk yang nomor 2, jika A sama dengan 5 ditambah akar 50 dan B sama dengan 2 ditambah akar 18 dan C 7 dikurang akar 32, maka bentuk paling sederhana dari A plus B min C adalah berapa? Nah, kalau misalkan kayak gini, kita sederhanakan dulu dari yang A ini. Kan 5 ditambah akar 50, akar 50 masih bisa disederhanakan ya. 5 ditambah akar, coba cari dua buah bilangan, yang satunya itu adalah akan ketika diakarkan menghasilkan bilangan rasional, yaitu 25 ya. 25 dikali 2 itu sama dengan 5 ditambah akar 25 itu kan 5 ya. 5 akar 2. Kemudian yang ini 2 ditambah 18 itu 9 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 3 akar 2. Kemudian untuk yang C 7 dikurang akar 32 itu 16 dikali 2 ya. Berarti 7 dikurang 4 akar 2. Ini kakak langsung aja ya, karena kan sudah dijelaskan di nomor 1. Nah, maka bentuk paling sederhana dari A plus B min C adalah, berarti tinggal kita masukin aja. Yang A tadi kan 5 ditambah 5 akar 2. Kemudian ditambah dengan 2 ditambah 3 akar 2 yang B. Kemudian dikurang dengan 7 dikurang 4 akar 2. Jangan lupa dikurungnya, karena min ini milik mereka berdua, bukan si 7 aja. Nah, maka di sini kita 5 sama 2 itu jadi 7. Kemudian 5 akar 2 ditambah 3 akar 2 karena akarnya sama ya, maka bisa kita jumlahkan koefisiennya. Berarti itu 8 akar 2 dikurang 7 ditambah dengan 4 akar 2. Kalikan aja ke dalam. Diperoleh 7 dikurang 7 saling menghabiskan. Kemudian 8 akar 2 dikurang 4 akar 2 menggunakan sifat pengurangan bentuk akar, maka 8 akar 2 ditambah 4 akar 2, maka menggunakan sifat penjumlahan bentuk akar jadinya 12 akar 2. Nah, berarti bentuk sederhana itu adalah 12 akar 2 seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk nomor 3, bentuk sederhana dari bentuk pecahan 13/4 dikurang akar 3. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal nomor 3? Itu kita bisa menggunakan rumus yang kelima, itu merasionalkan penyebut pecahan yang bentuk akar. Jadi kan ini penyebutnya masih dalam bentuk akar. Kita sederhanakan menjadi bentuk rasional. Berarti kita kali sekawan atau rasional ya. Berarti di sini tinggal kita kalikan dengan 4 ditambah dengan akar 3 per 4 ditambah dengan akar 3. Maka diperolehlah 13 dikali dengan 4 plus akar 3 ya per, ini kita gunakan sifat yang A min B kali A plus B, itu jadi A kuadrat min B kuadrat, berarti 4 dikali 4 16 dikurang dengan akar 3 kali akar 3 menggunakan sifat-sifat akar C kali akar C sama dengan C ya, berarti di sini 3. Maka diperoleh 13 kali 4 itu adalah 52 ditambah dengan 13 akar 3. Atau jangan dikalikan dulu,
nanti mana tahu bisa dihabiskan sama penyebutnya. 13 dikali 4 ditambah akar 3 per 13, kan benar ya? Jadi ini cara saling menghabiskan, maka diperolehlah bentuk sederhana dari 13 per 4 dikurang akar 3 adalah 4 ditambah akar 3, seperti itu. Ya, gampang ya cara merasionalkan. Oke, kita bahas contoh yang keempat ya. Oke, untuk soal nomor 4, bentuk sederhana dari akar 7 tambah akar 48 adalah, nah kala ini kita ingat lagi konsep yang tadi kakak sudah bahas, itu ketika C ditambah D, akar dari C tambah D ditambah dengan 2 akar C kali D, itu sama dengan akar C ditambah akar D. Nah, jadi rumus ini kita terapkan untuk menyelesaikan nomor 4. Nah, di nomor 4 itu kan akar 7 ditambah akar dari 48. Nah, ini kan belum seperti bentuk yang rumus ini kan ya. Jadi yang di sini kan rumusnya ada angka 2. Berarti kita kira-kira kita cari di sini sederhanakan 48 ini yang dimana salah satu bilangannya itu bisa diakarkan yang dimana hasilnya itu adalah 2. Kira-kira berapa? Kira-kira kan yang hasil 2 itu adalah 4 kan? Berarti 4 kali berapa sih hasilnya? 48, yaitu 12 ya. Nah, di sini kita peroleh akar dari 7 ditambah akar dari 4, 2 akar 12. Nah, kan ini udah hampir sama ya, cuman di sini masih belum dipecahkan yang 7 sama 12-nya. 7-nya itu adalah penjumlahan, 12-nya itu adalah perkalian, tapi bilangan yang sama ya, C, D gitu. Nah, di sini sama dengan coba kita cari dua buah bilangan yang jumlahnya 7, yaitu berapa? Tapi yang hasil kalinya 12 ya, itu 3 dan 4 ya. Oke, kemudian ditambah dengan 2 akar 3 dikali dengan 4. Kan 3 tambah 4 7, 3 kali 4 12. Sama ya, ini adalah C, ini adalah D. Kemudian berdasarkan rumus ini maka diperolehlah akar dari 7 tambah akar 48 itu adalah akar 3 ditambah akar 4. Bentuk sederhananya seperti itu. Kalau untuk penjumlahan kan nggak masalah ya, C-nya itu harus lebih besar dari D. Tapi untuk pengurangan, jangan lupa nanti kita pilih C-nya itu harus lebih besar dari D. Jadi 4 ditambah dengan 3. Kalau misalkan dia pengurangan di sini, oke? Kalau penjumlahan dia aman, ya. Nah, seperti ini adalah bentuk sederhana dari akar 7 ditambah akar 48. Gampang ya? Oke, kita lanjut untuk soal terakhir. Oke, untuk soal terakhir, jika M sama dengan 13 ditambah 48 pangkat setengah, kemudian dipangkatkan setengah lagi, maka nilai dari M kuadrat dikurang M adalah berapa? Gampang ya, tinggal kita substitusikan aja M ke sini. Cuma langkah pertama kita harus sederhanakan dulu si M-nya ya. Tulis dulu M itu kan 13 ditambah 48 pangkat setengah dipangkatkan. Nah, kan berdasarkan bentuk sifat-sifat dari bentuk pangkat, masih ingat kan ya, kalau A pangkat 1 per M, maka itu sama dengan akar pangkat M dari A. Nah, berarti kalau misalkan gini, berdasarkan sifat ini jadinya apa? Akar pangkat 2 itu kan akar aja yang tuliskan 2-nya. Di sini 13 ditambah 48, akar 48 akar setengah jadikan akar, berarti akar 48 ya. Nah, sama dengan berdasarkan yang tadi, yang nomor 4 yang ini ya. Jadi 48 itu kita pecah lagi atau sederhanakan lagi, jadi 4 kali berapa sih hasil 48 itu 12 kan ya. Nah, maka di sini diperoleh 13 ditambah dengan akar 4, 2 akar 12. Nah, ini kan di keduanya udah nih aman, berarti 13 sama 12-nya kita pecah menjadi dua buah bilangan, yang ketika dijumlahkan 13, yang ketika dikalikan 12. Itu berapa? 12 ditambah 1 ditambah dengan 2 akar 12 dikali 1. Oke? Berarti ini artinya akar 12 ditambah dengan akar 1 atau akar 12 ditambah dengan 1. Seperti itu. Ini adalah M-nya. Nah, kan udah bentuk M-nya udah dalam bentuk sederhana kan ya? Tinggal kita masukkan saja ke yang ditanyakan, M kuadrat dikurang M. Maka M kuadrat dikurang M sama dengan M-nya tadi berapa? Akar 12 ditambah 1 kuadrat dikurang akar 12 ditambah 1. Nah, di sini di kuadrat dijabarin, akar 12 dikuadratkan 12
2 dikali akar 12 dikali 1 itu 2 akar 12 ditambah 1 kuadrat ya, dikurang akar 12 dikurang dengan 1. Nah, 1 ini saling menghabiskan. Kemudian 2 akar 12 dikurang 12 itu akar 12. Karena kan di sini 2 dikurang dengan 1 itu adalah 1. Jadi sisa yang akarnya akar 12. Maka M kuadrat dikurang M itu adalah 12 ditambah akar 12, atau disederhanakan lagi 12 ditambah akar 12 itu kan 4 dikali 3 atau 12 ditambah 2 akar 3. Oke, paling sederhananya seperti itu. Gampang ya. Jadi intinya harus mengetahui, harus kuasai si rumus-rumus pada bentuk akar dan bentuk pangkat ya. Kayak gini tadi kan bentuk pangkat masih digunakan. Nah, setelah kita udah kuasai rumus-rumusnya, istilahnya kita udah menghafal rumus-rumusnya, maka kita bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soal terkait bentuk akar seperti itu ya. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan materi terkait bentuk akar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton terus video-video pembelajaran dari Belajar ala Klinik Genius. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Di like juga ya, dan di share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Jika ada pertanyaan, bisa silakan ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Genius.